Sehingga ketika kita itu selalu terkoneksi dengan mantan, ada ciri-cirinya yang bisa mudah kita ketahui dari diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri sesungguhnya kamu masih terus terkoneksi dengan mantan. Apa tandanya kalau kita dan mantan terkoneksi? Tiba-tiba teringat mantan. Ya, sudah sering tuh kita bahas. Penelitian Profesor Digby Tatum. Interbrain, koneksi pikiran. Saat seseorang memikirkan kita, maka otomatis pikirannya akan terkoneksi dengan pikiran kita seperti halnya wifi. Kita kalau masuk ke bandara tuh ya, meskipun kita belum tahu passwordnya, atau masuk ke restoran, atau masuk ke toko yang ada wifi-nya, langsung terkoneksi dengan handphone kita. Cuman kita belum tahu passwordnya aja. Ya tidak? Nah, pikiran manusia itu, kata Profesor Digby Tatum, cara kerjanya seperti halnya wifi. Saat kita memikirkan seseorang, pikiran kita otomatis terkoneksi dengan dia. Ya, jadilah dia tiba-tiba teringat kita, karena pikirannya terkoneksi. Dan dia tahu siapa yang sedang memikirkannya dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu tanpa harus ketemu, tanpa harus mendengar, tanpa harus bicara, tanpa harus telepon, tanpa harus membaca, dan seterusnya. Itu intuisi. Oke? Nah, sebenarnya kan ini tanda yang sering kita alami ya. Lagi beraktivitas serius banget ya, misal bekerja, nyuci baju, nyetir, masak, dan seterusnya. Tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sesuatu yang mengingatkan, tiba-tiba aja teringat dengan mantan. Itu tanda bahwa mantan sedang melakukan koneksi pikirannya dengan kita, dengan cara memikirkan kita. Nah, jadi sebenarnya itu rumus dasarnya. Ya, sehingga ketika kita itu selalu terkoneksi dengan mantan, ada ciri-cirinya yang bisa mudah kita ketahui dari diri kita sendiri. Ya, apa itu? Yang pertama, tadi kita masih sering memikirkan, menghayalkan, membayangkan mantan. Ya, sebelum tidur kita menghayalkan mantan. Ya, lagi senggang waktunya kita membayangkan mantan. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi terkoneksi pikiran kita dengan pikirannya mantan. Yang kedua, kita masih sering membicarakan mantan, curhat tentang mantan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Nah, ini koneksinya lebih lama lagi nih. Ya, karena kalau kita membicarakan itu ya, ngerumpi dengan teman-teman tentang mantan itu, atau bahkan mungkin ngerasani, itu bisa berjam-jam tuh. Dan itu membuat koneksi pikiran kita dengan mantan menjadi berjam-jam. Ya, kita membicarakan mantan, kan tidak membicarakan saja, tapi sambil pikiran kita ini muncul-muncul tuh bayangannya mantan. Bahkan kalau curhat yang penuh penghayatan ya, sampai berkaca-kaca, sampai berbesmili itu ya, itu energinya lebih kuat lagi tuh, terpancar kepada mantan karena kita menghayati, artinya kita fokus betul tuh memunculkan mantan di dalam pikiran kita, visualisasi atau citranya mantan di dalam pikiran kita. Itu cirinya yang kedua. Dan yang ketiga nih,
kita selalu berdoa agar mantan kembali kepada kita. Setiap selesai sholat fardu kita berdoa. Selesai sholat malam kita berdoa. Selesai sholat duha kita berdoa agar mantan kembali. Nah, kalau kita sedang sholat fardu kan kita tidak boleh membayangkan duniawi. Kita harus fokus, khusyuk, menghayati bacaan sholat kita, ya tidak? Tidak boleh. Jadi ketika pikiran kita kemana-mana harus kita tarik kembali kepada bacaan sholat kita. Tapi ketika kita berdoa, apa yang menjadi doa kita itulah yang kita munculkan dalam pikiran kita. Ya, hati kita menginginkan mantan, lisan kita mengucapkan nama mantan, binti siapa nama orang tuanya, enggak taunya pikiran kita malah membayangkan orang lain. Ya. Nah, kalau seperti itu koneksinya tidak terbangun dengan mantan. Ya. Tapi kalau kita bisa berdoa itu juga dengan fokus, itu membuat koneksi pikiran kita dengan mantan sangat kuat. Karena kita fokuskan. Dan ketika kita berdoa dengan fokus, itu juga tanda terkabulnya doa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Jadi kalau kita berdoa itu, kita menginginkan mantan kembali, hati kita menginginkan mantan, lisan kita menyebut nama mantan, nah pikiran kita memunculkan mantan balik dan berjodoh dengan kita. Insya Allah, kalau hati dan pikiran kita tidak berpaling saat berdoa, doa kita mustajab. Ya. Nah, ini 3 ciri-ciri ketika sesungguhnya kita dan mantan masih selalu terkoneksi. Ciri yang kita lihat pada diri kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.